Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Oke, semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Amalia Putri Maharani. Hadir, Bu. Oke, Aska Aulia. Hadir, Bu. Oke, Safitri Dwi Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, Siti Nikmatur Rofikoh. Hadir, Bu. Oke, Siti Salsabila. Hadir, Bu. Oke, Tita Astria. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bisnis online. Tujuan kita mempelajari bisnis online ini adalah supaya kalian memahami apa itu bisnis online, syarat-syarat bisnis online, serta kelebihan dan kekurangan bisnis online itu sendiri. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, Ibu akan mulai dari sini. Apakah persamaan dan perbedaan kedua gambar ini? Ayo, boleh didiskusikan di kolom komentar ya. Coba sebutin aja dulu, siapa yang bersedia 3 orang? Saya, Bu. Boleh, siapa? Siti Nikmatur Rofikoh. Oke. Aplikasi jualan online. Oke, tepat sekali. Siti Nikmatur Rofikoh. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Amalia? Banyak produk penjualnya dan sama-sama terhubung internet. Ya, tepat sekali Amal. Ada yang lain yang bersedia, 1 orang lagi? Saya, Bu. Ya, Safitri ya? Banyak. Kita, bukan Bu. Tita. Oke, Tita. Banyak produk sama penjualnya juga banyak. Iya, bagus sekali. Terima kasih atas jawaban kalian. Semuanya tepat ya. Nah, gambar Shopee ini disebut sebagai marketplace. Nah, marketplace itu apa? Penjualan dalam jaringan atau online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh banyak penjual dalam satu pasar. Nah, kita udah mengetahui pengertian dari marketplace ini. Ibu mau minta Amalia Putri Maharani sebutin contoh lain dari marketplace. Tokopedia, Lazada, dan Blibli, Bu. Oke, good. Terima kasih, Amal. Gambar Adidas disebut sebagai e-commerce. Nah, e-commerce itu apa? Penjualan dalam jaringan atau online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh satu penjual resmi atau disebut official store dalam satu pasar. Nah, kita udah mengetahui e-commerce ini. Ibu mau minta Siti Nikmatur Rofikoh sebutin contoh lain dari e-commerce. Contoh lain dari e-commerce bisa Nike, Zara, Ya. Michael Kors, Zalora. Oke, tepat sekali, Viko. Terima kasih atas jawabannya. Berarti kalian sudah paham ini marketplace dan e-commerce. Kita sekarang masuk ke pengertian bisnis online. Nah, bisnis online ini berasal dari 2 kata. Yaitu ini Siti Salsabila. Mohon ya Siti Salsabila supaya audionya di-unmute dulu ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, mohon perhatikan sebentar dulu ya. Nah, Ya, bisnis Bu. online tadi terdiri dari 2 kata, yaitu bisnis dan online. Nah, bisnis itu adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, sedangkan online itu adalah istilah saat kita terhubung dengan internet atau dunia maya. Jadi, bisnis online adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan secara online atau terhubung dengan internet. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke.
Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang kedua, ada syarat-syarat bisnis online. Syarat-syarat bisnis online ini yang pertama ada jujur. Jujur ini artinya kita memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen, baik foto produk atau juga deskripsi produk. Yang kedua, ramah. Kita memberikan atau melayani konsumen dengan setia karena konsumen itu adalah raja. Yang ketiga adalah menepati janji. Misalnya konsumen kita minta warna putih, maka kita memberikan warna putih. Jangan kita berikan warna merah atau warna biru atau warna lainnya. Yang keempat adalah adil. Adil artinya di sini adalah bahwa harga barang yang kita berikan harus sesuai dengan kualitas produk. Dengan pelanggan, artinya apapun komplain dari pelanggan harus kita layani dengan baik. Yang keenam itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab artinya tadi deskripsi produk yang kita berikan harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu adalah sabar. Sabar di sini kita akan berhadapan dengan berbagai sikap konsumen. Jadi kita harus sabar melayani mereka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya mau tanya, Bu. Oh iya. Nikmat Rofiko. Ya. Nih, kalau misalnya ada produk yang kita terima tuh rusak, nah terus kita bisa komplain nggak sih, Bu, ke penjualnya kalau misalnya adanya produk yang rusak? Ya. Bagus sekali pertanyaannya ya, Viko. Jadi, perlu ya kita ketahui anak-anak, sebelum kita melakukan transaksi online, maka perlu kita perhatikan ketentuan dari, atau perlu kita budayakan baca deskripsi tokonya gitu ya. Apakah mereka memberlakukan sistem retur atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka kita tidak boleh atau tidak bisa melakukan retur. Paling kita bisa melakukan penilaian atau penilaian yang kurang karena kita mendapat produk yang kurang baik gitu. Nah, perlu diingat juga sebelum kita melakukan pembelian online tadi, kita lihat dulu review-review sebelumnya. Jadi kita menemukan toko dengan performa yang baik, yang tepat gitu. Apakah gimana Viko? Apakah sudah menjawab? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita lanjutkan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan bisnis online. Nah, kelebihannya itu yang pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, kita bisa melakukan bisnis online ini kapanpun dan dimanapun. Yang kedua adalah tidak terikat lembaga. Artinya, tidak ada lembaga khusus yang menaungi bisnis online ini. Yang ketiga, modal yang terjangkau. Artinya, kita tidak perlu modal yang banyak untuk melakukan bisnis online. Bahkan tanpa modal sedikit pun, kita bisa melakukannya, misalnya dengan dropshipper dan lain sebagainya. Yang keempat, transaksi cepat dan mudah. Artinya, dengan adanya internet tadi, maka transaksi yang kita lakukan lebih cepat dan lebih mudah. Yang kelima, tidak membutuhkan banyak tenaga. Dan kalau kita bisnis online, hanya duduk di depan laptop atau gadget kita pun sudah bisa kita melakukannya ya. Yang keenam, banyak peluang bisnis. Jadi ada banyak kesempatan yang kita dapatkan gitu. Misalnya dengan bisnis Google AdSense atau juga dengan bisnis affiliate marketing dan lain sebagainya. Yang ketujuh, segala hal bisa menjadi uang. Jadi segala situs di internet bisa kita jadikan jadi uang. Misalnya saja kita di YouTube, kita punya banyak subscriber, maka kita bisa memonetize YouTube kita dan mendapatkan uang dari YouTube tersebut. Ternyata ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang pertama, marak penipuan online. Jadi sudah banyak kasus penipuan online yang terjadi. Jadi kalian juga nanti hati-hati ketika melakukan bisnis online ini ya. Yang kedua, jarang tersentuh hukum. Walaupun ada undang-undang ITE yang mengatur hak konsumen, namun masih banyak kasus-kasus yang terjadi. Bahkan jarang ada yang kasus penipuan ini yang berlangsung di pengadilan. Yang ketiga, penyebaran internet yang belum merata. Jadi belum semua daerah yang mempunyai akses internet yang baik gitu. Yang keempat,
Atau yang terakhir, keuntungan yang tidak instan. Jadi walaupun dilakukan secara online, namun cara kerjanya hampir sama dengan bisnis offline, di mana kita juga harus membuat produk, memasarkan produk, dan juga menjual produk. Intinya tidak ada yang instan, jadi semuanya itu butuh proses. Sampai di sini anak-anak, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah cukup paham, Bu. Sudah Oke, paham, bagaimana Bu. yang lain? Udah paham? Paham, Bu. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, sekarang Ibu berikan waktu 1 menit untuk kalian menyimpulkan materi hari ini ya. Oke, dipersilahkan. Sudah? Waktunya udah habis? Oke. Sekarang Ibu mau mendengarkan kesimpulan dari Aska Aulia dulu. Mana Aska? Saya, Bu. Oke. Suara saya kedengaran ya, Bu? Ya, kedengaran. Menurut kesimpulan saya, bisnis online itu adalah segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online, yang pokoknya intinya terhubung dengan internet, Bu. Oke, bagus sekali Aska Aulia. Terima kasih jawabannya. Ibu mau coba dengar kesimpulan dari Tita Astria. Mana Tita? Saya, Bu. Ya, Tita? Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah e-commerce merupakan penjualan dalam jaringan yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh satu penjual resmi dalam satu pasar. Ya, Itu aja, tepat sekali ya, Tita. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, Ibu mau mendengarkan dari Safitri dulu kesimpulannya. Ya, jadi Bu, bisnis online itu kan punya kelebihan ya, Bu. Nah, kelebihannya itu modalnya cukup terjangkau. Terus udah gitu, apapun bisa jadi uang. Terus nggak butuh waktu yang lama, Bu. Oke, good. Terima kasih ya Safitri. Terima kasih, bagus banget jawabannya. Yang terakhir deh, Salsa. Coba Salsa, Ibu mau dengar dulu deh. Mana nih Salsa tadi? Iya, Bu. Ya. Dari kesimpulan dari saya itu marketplace adalah penjualan dalam jaringan yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh banyak penjual dalam satu pasar. Oke, terima kasih Salsa. Jawabannya sangat bagus. Semuanya jawaban kalian bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa itu bisnis online, syarat-syarat bisnis online, kelebihan dan kekurangan bisnis online dengan baik ya. Nah, sebagai pemantapan kalian dari materi hari ini, Ibu kasih kalian soal ya. Nanti cek Google Classroom kalian masing-masing. Di sana ada 7 butir soal. 5 butir pilihan berganda dan 2 butir soal esai. Waktunya hanya 30 menit dan nanti dikumpulkan dalam bentuk Word. Ada yang masih kurang jelas? Atau sudah paham tugasnya? Cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih ya. Demikianlah materi kita hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.